Oke guys, ini berita yang sangat menarik, di mana semalam kita melihat Pak Andre Rosiade begitu getol menyerang Ahok. Jangan kasih panggung ke Ahok. Ahok ini pahlawan kesiangan. Sekarang beredar video Pak Andre Rosiade sidak sama Ripa Siahaan. Hahaha. Sementara Ripa Siahaan sudah jadi tersangka korupsi Pertamina. Hahaha. Ada apa ini bro? Jejak digital mudah ditemukan. Mari kita saksikan dulu videonya guys. Siap. Awak cek dulu biar nak langkah solar. Biar aja. Isinya banyak, kemana satu ya sebanyak. Ya, itu bisa jadi. Siap. Awak cek dulu biar nak langkah solar. Biar aja. Isinya banyak, kemana satu ya sebanyak. Ya, itu bisa jadi. Ya, ini kan pahlawan kesiangan. Untuk apa? Kalau dia punya data, harusnya dia jadi komod, dia bawa datanya ke Kejaksaan Agung, ke KPK atau ke kepolisian. Itu baru kerja pengawasan. Kalau sekarang setelah Jaksa Agung di era Prabowo melakukan penangkapan, lalu dia ngebacot. Oh, kalau saya bisa, saya punya data. Lu ngapain aja lu bro selama ini gitu loh. Ini kan orang sudah pensiun, nggak punya panggung politik, memanfaatkan kehebatan Kejaksaan Agung di era Prabowo untuk numpang tenar kembali supaya populer lagi. Ada anggaran dia butuh, mana yang lebih penting, ini nggak cukup, ya kita bisa. Saya orang yang terbuka. Saya selalu katakan satu prinsip, kalau kamu bodoh, nurut sama saya. Kalau kamu pinter, ya ngajar saya. Jadi jangan jadi orang pinter kagak mau ngajar gitu ya, bodoh kagak mau nurut. Nah ini bahasa di kampung saya seperti itu. Jadi bagi saya sederhana, kalau Anda pinter ya ajarin saya. Jadi kalau saya bisa mematahkan argumentasi Anda nggak bisa jawab, ya nggak bisa bilang pokoknya dong. Ahok ngapain selain ngebacot, omon-omon, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? Ada nggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Nggak ada kan? Ngapain dipanggil? Kita ngapain ngasih panggung orang yang sudah pensiun, nggak berbuat apa-apa, lalu sekarang setelah Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Ya, ini kan pahlawan kesiangan. Untuk apa? Kalau dia punya data, harusnya dia jadi komod, dia bawa datanya ke Kejaksaan Agung, ke KPK atau ke kepolisian. Itu baru kerja pengawasan. Kalau sekarang setelah Jaksa Agung di era Prabowo melakukan penangkapan, lalu dia ngebacot. Oh, kalau saya bisa, saya punya data. Lu ngapain aja lu bro selama ini gitu loh. Ini kan orang sudah pensiun, nggak punya panggung politik, memanfaatkan kehebatan Kejaksaan Agung di era Prabowo untuk numpang tenar kembali supaya populer lagi. Kita tujuannya sama, membuat penuh otak, perut dan dompet rakyat. Kita ingin pelayanan yang baik, kita ingin bekerja untuk rakyat. Saya yakin kita nggak mungkin berantem kok, paling soal cara. Kecuali Anda pengen pencitraan, Anda pengen melakukan sebuah prinsip yang penting punya kekuasaan. Kalau saya enggak, saya suka katakan, gimana sih bisa transparan segala macam? Saya selalu percaya kalau akar semua masalah di Indonesia itu adalah korupsi. Untuk bisa merapikan, menyembuhkan akar masalah di Indonesia ini, untuk melawan korupsi, ya bersih dan transparan. Itu loh Pak Fernawadi. Ini gaya politisi numpang tenar pansos terhadap kemampuan kinerja Jaksa Agung di bawah era Prabowo Subianto sebagai presiden. Gitu loh. Jadi ini saya ingin menegaskan
kepada buzzer-buzzer Ahok ya menurut saya sudah mengganggu sekali. Ribuan akun nggak bodoh, nggak jelas menyerang saya di tanggal 1, 2, 3 Maret. Ya setelah itu selesai dia serang Erick Thohir dan Boy Thohir habis itu. Ya. Berapa hari apa tentang apa. Jadi nggak mungkin semua kan bingung dia kita kan. Jadi saya bilang Bapak mau apa ya saya kasih tahu. Ya saya kasih tahu tentang apa, kita pernah pengarahan apa, itu ada di mana. Kalau soal nanti kenapa nggak dikerjakan, ya kita ada teguran, ada apa, Bapak tanya sama direksi lah, gitu ya. Nggak ada. Kan Pak Ahok juga sempat pengen semua broker-broker itu yang kick apa kemarin ya, itu biar Makanya saya dari dulu ngotot bikin RKPP kan. Semua ada supply hair stock tapi bukan satu pemenang. Kita pengen pakai standar e-katalog supaya tinggal beli, sehingga stok ketahanan energi Indonesia bisa mungkin 6 bulan sampai setahun. Kalau kita lakukan bisa 50 miliar. Ya orang stok, kita langsung beli. Jangan udah stok, kan pada kejadian misalnya gitu kan. Harga minyak lagi dia rugi, dia nggak mau kirim, kelabakan kita. Padahal pemenang tender. Makanya saya pengen siapapun mau bisnis minyak di Indonesia, kita punya tanah luas, Anda bangun tangki atau kami bangun tangki, Anda titip, boleh diekspor kembali, nggak kena pajak. Menteri Keuangan udah pernah setuju, lalu kami akan beli tanpa tender, tapi tendernya ada di RKPP, di e-katalog itu sih. terus itu nggak dilakukan Pak selama ini Pak? Dilakukan cuma saya keliru, ada perkeliruan di Pulau Nipa ada apa. Nanti kamu tanya penyidik ya. Tengah, naik, terus, naik, Pak. Naik. Ton, nyalain dulu, Ton. Nah, oke. Sabar, ini gua juga pakai kill. Iya, tenang dulu. Sabar. Nah, Bapak tadi kan Pak Ahok diperiksa cukup lama 8 jam ini. Tadi apa aja saja sih yang ditanyakan? Udah nyala. udah. Baik, rekan-rekan media yang saya hormati, jadi benar pada hari ini Kamis ya, tanggal 13 Maret ya, 2025, mulai sejak pukul 8.45 tadi sampai pukul 18 ya, atau 6 sore, bahwa penyidik pada Jampitsus telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang saksi ya, atas nama Pak Basuki Cahayapurnama ya, bahwa pertanyaan yang diajukan oleh penyidik dalam pemeriksaan ini sesungguhnya masih bersifat pertanyaan yang umum ya. Setidaknya ada 14 pertanyaan pokok yang diajukan kepada yang bersangkutan, lebih melihat kepada bagaimana tugas fungsi yang bersangkutan sebagai komisaris utama dalam perusahaan atau korporasi yang holding ya, PT Pertamina Persero, terkait dengan pelaksanaan TUSI itu dalam konteks melakukan aktivitas pengawasan ya, pengawasan dalam kaitan dengan importasi atau tata kelola minyak mentah dan produk kilang di subholding PT Pertamina Patraniaga. Nah, yang kedua kami ingin sampaikan bahwa yang bersangkutan juga sesungguhnya pada kesempatan ini belum membawa dokumen-dokumen ya, lebih kepada data yang bersifat soft copy di soft copy. Nah, dan menurut yang bersangkutan bahwa kita masih harus lakukan katakanlah pengambilan data di Pertamina di Persero ya, untuk selanjutnya nanti akan dipelajari lebih dalam oleh penyidik.
Nah, kemudian bahwa penyidik pada waktunya nanti juga akan tentu melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap yang bersangkutan ketika dokumen-dokumen seperti yang dijelaskan oleh saksi kepada penyidik, misalnya terkait dengan notulen-notulen rapat ya yang dilakukan oleh direksi atau komisaris ya dalam kaitan dengan tata kelola minyak mentah dan produk kilang ini. Nah, perlu kami sampaikan bahwa sesungguhnya penyidik tentu ingin mendalami bagaimana peran yang bersangkutan sebagai komisaris utama dalam kaitan dengan import ekspor ya. Katakan kalau import itu kan ada minyak mentah dan juga produk kilang. Nah, bahwa kita tadi juga atau penyidik melihat bahwa yang bersangkutan sesungguhnya mengetahui bahwa ada ekspor terhadap minyak mentah kita, pada saat yang sama juga dilakukan impor ya terhadap minyak mentah dan produk kilang. Jadi semua ini masih dalam proses ya, tentu penyidik akan terus mendalami ya keterangan-keterangannya sembari kita masih menunggu ya dokumen ya, apakah nanti penyidik yang akan secara aktif untuk meminta dokumen itu dan akan mempelajarinya dan tentu akan kemungkinan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap yang bersangkutan. Ada nama orang besar nggak Pak yang disampaikan oleh Pak Ahok, ada hal yang baru nggak terkait dengan kasus ini? Nah, karena yang bersangkutan kan menjawab sesuai pertanyaan. Jadi tadi makanya saya bilang penyidik masih lebih bersifat umum ya, terkait dengan tusi yang bersangkutan. Kemudian apakah mengetahui terkait soal rencana-rencana ekspor impor ya. Nah, semua itu tentu diarahkan pada peran dari 9 tersangka. Terus kalau pemeriksaan terhadap 9 tersangka yang jajaran teknis kemarin gimana Pak? Apa perkembangannya? Ya, semua itu akan tentu diarahkan pada bagaimana dalam konteks pembuktian terhadap perbuatan tersangka ya. Yang 9 saksi yang kemarin diperiksa itu? Iya. Yang regional? Iya, semua yang regional, yang teknis ya. Bahkan ada juga beberapa yang sudah diperiksa termasuk yang direksi kan. Nah, jadi semua itu dalam rangka bagaimana penyidik menemukan bukti sebanyak mungkin ya, untuk membuat lebih terang dari perbuatan para tersangka. Pak, ada rencana pemanggilan atau pulang lagi nggak Pak? Iya. Ya, itu tadi yang saya sampaikan bahwa kan tadi saksi kan tidak kalau membawa dokumen itu kan itu adanya di Pertamina. Nah, jadi ada mungkin dalam soft copy ya. Nah, itu kan kita mau harus dokumennya ya. Nah, jangan sampai ada data yang berbeda gitu. Nanti kita mintakan dulu, kemudian akan dipelajari. Nah, kalau memang masih diperlukan tentu akan dilakukan pemeriksaan lanjutan. Pak, kalau WA orang-orang senang itu Pak gimana Pak yang ditemukan oleh DPR? Apakah mereka masih memainkan HP pada TSK gitu yang grup orang-orang senang? Oh, di sini tidak ada. Pak, ada fakta baru lagi nggak Pak ditemukan saat pemeriksaan Pak? Ekspor impor itu kan Pak Ahok tadi mengetahui ada ekspor impornya. Itu apakah mungkin Pak Ahok jadi tersangka atau seperti apa? Itu cukup nggak Pak? Ya, ini kan pemeriksaan saksi, jadi tidak semua orang harus jadi tersangka. Jadi bagaimana pengetahuannya terhadap perbuatan para tersangka itu yang difokus. Pak, ini kan saksi Pak Basuki ini kan diperiksa sebagai komisaris utamanya Pertamina, perannya sebagai pengawas gitu kan. Tapi kenapa penyidik melompat meminta keterangannya, sementara pengambil kebijakannya sampai saat ini belum diperiksa di level Pertamina, kayak direktur utama dan lain sebagainya? Iya, semua itu didalami, sabar aja ya. Ya, semua didalami. Dan kan ini belum selesai penyidikannya. Apa memang sudah ada pemanggilan untuk direktur utama untuk diminta keterangannya? Kalau nanti sudah dipanggil akan disampaikan ya. Tapi itu bagian dari strategi penyidikan. Yang dipanggil waktu terdekat ada nggak Pak? Setelah ini? Yang mau jadi saksi atau apa? Setiap hari kita rilis ya, berapa saksi yang diperiksa, yang dipanggil kan, dirilis kan. Pak, hari ini selain Pak Ahok yang diperiksa ada siapa lagi Pak? Ada 7 orang ya.
Ah iya, jujur saya kan ini baru buka puasa lagi. Saat Pak Basuki menjadi Pemut itu pernah melaporkan juga Pak Kejati ya. Setelah dia mengetahui dipanggil sebagai saksi ahli. Ya kita belum tahu ya. Nah, nanti kita cek lah, nanti kita tanya ke penyidik apa sudah pernah dilaporkan terkait kecurangan maksudnya kan. Ya. Oke ya. Oke, terima kasih ya rekan media sudah. Oke Pak, nanti ya Pak. Terima kasih Pak. Pak, belum kebagian.